Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Hai, watashi wa Ruri sensei desu. Nihongo o benkyou shimashou. Minasan, ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Alhamdulillah kita memasuki pertemuan keempat. Dalam pertemuan kali ini, Sensei akan mencoba untuk menjelaskan materi yang ketiga di pertemuan sebelumnya. Masih bertema Mai asa goji ni okimasu. Oke, kalian bisa mempersiapkan buku catatannya dan simak baik-baik ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu untuk menentukan sekaligus mengungkapkan kegiatan sehari-hari dengan waktu tertentu dalam bahasa Jepang. Yuk kita mulai dengan menghafalkan Atarashi Kotoba atau kosakata baru. Kosakata yang pertama yaitu tentang keterangan waktu. Agar lebih mudah menghafal, kalian nanti bisa mengulang kembali apa yang Sensei bacakan. Oke, hajimemashou. Mainichi. Mainichi. Kira-kira artinya apa ya? Ya, artinya adalah setiap hari. Kemudian maibang. Maibang. Artinya adalah setiap malam. Kemudian mai asa. Mai asa. Artinya adalah setiap pagi. Bisa kita simpulkan bahwa kata mai bisa berarti setiap. Kemudian kita lanjutkan ke kosakata yang kedua yaitu tentang kata kerja atau doshi. Kosakata yang pertama yaitu okimasu. Okimasu artinya adalah bangun. Sugiwa selanjutnya adalah nemasu. Nemasu artinya tidur. Artinya adalah tidur. Kemudian kita lanjutkan Nihon e ikimasu. Nihon e ikimasu artinya pergi ke Jepang. Teman-teman coba perhatikan di sini. Apabila kita ingin membuat suatu kalimat pergi ke suatu tujuan atau ke suatu tempat, maka rumusnya adalah menentukan terlebih dahulu tempat yang akan kita tuju, kemudian menambahkan partikel e, kemudian menambahkan kata kerja pergi, yaitu ikimasu. Oke, kita coba untuk membuat sebuah kalimat. Kalau misalkan kalimatnya pergi ke Bandung, maka bahasa Jepangnya adalah Bandung e ikimasu. Coba kita perhatikan pola kalimat di atas. Ada tempat, tambah e dan ikimasu. Tempatnya yaitu Bandung, kemudian partikel e artinya ke dan ikimasu artinya pergi. Wakarimashita ka? Kosakata berikutnya yaitu gakko e ikimasu. Gakko e ikimasu artinya datang ke sekolah. Kimasu artinya datang. Kosakata berikutnya yaitu uchi e kaerimasu. Uchi e kaerimasu artinya adalah pulang ke rumah. Rumah dalam bahasa Jepang yaitu uchi dan pulang dalam bahasa Jepang yaitu kaerimasu. Oke, kita masuk ke pola kalimat dan pola kalimat ini digunakan untuk mengungkapkan suatu kegiatan di waktu tertentu. Adapun pola kalimatnya adalah keterangan waktu ditambah ni atau goro ditambah kata kerja bentuk mas. Contoh kalimatnya adalah misalkan bangun jam 3, maka bahasa Jepangnya adalah sanji ni okimasu. Sanji ni okimasu. Sang yang berarti 3, kemudian ji
bisa juga diartikan jam. Jadi sanji artinya jam 3, kemudian ditambah partikel ni, ditambah okimas artinya bangun. Atau kalian juga bisa menambahkan kata mai asa artinya setiap pagi. Contohnya mai asa sanji ni okimas artinya setiap pagi bangun jam 3. Atau kalian juga bisa menambahkan subjek. Misalkan subjeknya saya. Contohnya mai asa watashi wa sanji ni okimasu. Atau kalian juga bisa menambahkan nama orang lain. Contohnya mai asa Mutiara sang wa sanji ni okimasu. Artinya setiap pagi Mutiara bangun jam 3. Lalu bagaimana penggunaan goro dalam pola kalimat di atas? Goro bisa diartikan dengan kira-kira atau sekitar. Contoh kalimatnya adalah mai asa Mutiara sang wa sanji goro okimasu. Artinya setiap pagi Mutiara bangun sekitar atau kira-kira jam 3. Oke, sekarang kita masuk ke kalimat tanya. Untuk menanyakan bangun jam berapa, maka bahasa Jepangnya adalah nanji ni okimasu ka? Nanji ni okimasu ka? Maka jawabannya adalah watashi wa goji ni okimasu. Watashi wa goji ni okimasu. Artinya adalah saya bangun jam 5. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh percakapan. Coba teman-teman lihat percakapan di atas. Sebut saja namanya Edi. Edi nanya kepada Kimura. Kimura-san, nanji ni gakkou ikimasu ka? Kemudian kata Kimura, watashi wa 6 ji ni gakkou e ikimasu. Artinya, Kimura, pergi ke sekolah jam berapa? Kemudian kata Kimura, saya pergi ke sekolah jam 6. Minasang, wakarimashita ka? Teman-teman sekalian, apakah kalian mengerti? Mudah-mudahan apa yang Sensei sampaikan pada pertemuan hari ini bisa dipahami, bisa dimengerti, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas di e-learning. Kalau sekiranya video ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya ya. Sayonara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.